Agen Raheem Sterling, Kelly Hogarth, membantah kliennya ingin meninggalkan Stamford Bridge. Hogarth menegaskan bahwa Sterling ingin menjadi bagian penting The Blues. Sterling didatangkan Chelsea dari Manchester City pada awal musim ini. Bomber 28 tahun tersebut diboyong dengan mahar 50 juta pound sterling dan diikat kontrak 5 tahun. Sterling tidak pernah mengekspresikan kekecewaannya dengan CFC dan berkomitmen dengan kontrak jangka panjangnya dengan pemilik baru musim ini, tulis Hogarth di akun Twitter pribadinya. Tidak perlu ada peninjauan tentang posisinya di bursa transfer musim panas ini. Ia ingin membangun dari kesuksesan musim lalu, tutupnya. Sebelum merapat ke Chelsea, Sterling merupakan salah satu penggawa andalan Manchester City. Namun ia kemudian mulai kesulitan mendapat kesempatan bermain secara reguler. Chelsea menebusnya dengan bandrol sekitar 56 juta euro pada musim panas lalu. Sayangnya musim perdananya di Stamford Bridge diwarnai masa-masa sulit. Sterling tak bisa tampil maksimal. Sementara itu Chelsea sendiri juga tampil butut dan musim depan terancam gagal bermain di Eropa. Sekarang ini Raheem Sterling masih terikat kontrak di Chelsea sampai tahun 2027. Namun masa depannya di Stamford Bridge belakangan ini mulai dipertanyakan. Sebab ada kabar bahwa Sterling bisa saja dilego oleh Chelsea. The Blues disebut berencana melepas sejumlah pemainnya musim panas nanti. Sebab musim ini Chelsea sudah mendatangkan banyak pemain. Di antaranya Noni Madueke, Mihailo Mudryk, dan Joao Felix. Selain itu masih ada Christopher Nkunku yang akan datang musim panas 2023 mendatang. Dan meski sudah memboyong banyak pemain, The Blues diyakini masih akan belanja pemain lagi. Situasi Raheem Sterling di Chelsea ini kabarnya menarik perhatian Arsenal. The Gunners pun diklaim tengah memonitor situasi Sterling. Laporan itu menyebut Mikel Arteta berharap untuk bisa bereni dengan Sterling. Keduanya memang pernah bekerja sama di Manchester City. Jadi Arteta paham betul kualitas Sterling. Sterling merupakan pemain yang fleksibel dan bisa dimainkan di banyak posisi di lini serang. Hal inilah yang disebut membuat Arteta ingin memakai jasanya. Namun di atas itu semua, ada satu hal lain yang diinginkan Arteta dari Sterling. Ia ingin mendatangkan pemain yang berpengalaman, khususnya mereka yang pernah bermain di pentas Liga Champions. Namun Raheem Sterling diklaim tak ingin cabut dari Chelsea. Kabar itu diklaim oleh 90 Min. Laporan itu juga menyebut Chelsea sekarang ini tak berniat melepas Sterling juga. Nama Luis Enrique kini ramai disebut bakal gantikan Graham Potter sebagai pelatih anyar klub Liga Inggris, Chelsea. Andai terjadi, seperti apakah formasi yang diterapkan The Blues nanti? Masa depan Graham Potter di Chelsea sendiri memang berada di ujung tanduk, lantaran dirinya gagal membawa The Blues bersaing di tangga juara. Graham Potter ditunjuk sebagai pelatih Chelsea menggantikan peran Thomas Tuchel pada tanggal 8 September tahun 2022 silam. Sayangnya, kinerja Potter dianggap gagal memenuhi ekspektasi dari para penggemar lantaran sejauh ini hanya bisa meraih 2 kemenangan dalam 15 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Berbekal hasil tersebut, Graham Potter pun berada dalam tekanan besar dan berpeluang untuk dipecat oleh Chelsea andai tidak segera melakukan perubahan yang positif. Dilaporkan oleh Sport, mantan pelatih timnas Spanyol, Luis Enrique jadi salah satu kandidat terkuat Chelsea untuk menggantikan Graham Potter. Bahkan, Luis Enrique sudah menolak pendekatan dari Federasi Sepak Bola Brasil karena menginginkan pekerjaan di Chelsea. Menurut laporan tersebut ketertarikan Enrique untuk menangani The Blues tak lepas dari kenyataan bahwa dia tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik di Piala Dunia 2022. Oleh karena itu, dengan memperbaiki penurunan yang disebabkan Graham Potter bisa membantunya untuk mengembalikan reputasinya. Meski belum ada pernyataan resmi, namun jika benar Luis Enrique bakal menukangi Chelsea tentu akan jadi keuntungan besar buat The Blues. Dengan pengalamannya di Eropa,
diprediksi bakal membuat Chelsea kembali bertaji di level domestik maupun Liga Champions. Formasi Chelsea bersama Luis Enrique. Sebagai pelatih, Luis Enrique memiliki reputasi serta prestasi yang sangat baik terutama saat masih menukangi raksasa Liga Spanyol, Barcelona. Bersama tim asal Katalan tersebut, Luis Enrique pernah meraih treble winner. Sang entrenador pun dikenal sebagai pelatih dengan gaya sepak bola atraktif dan cocok buat skuad Chelsea yang berisikan pemain bertalenta. Luis Enrique juga memiliki pengalaman untuk mengembangkan bakat muda serta meningkatkan permainan mereka melalui pembinaan latihan. Hal itu secara otomatis akan membantu Chelsea saat ini, lantaran The Blues memiliki sejumlah pemain muda yang baru didatangkan. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa selama karir melatihnya Luis Enrique kerap menggunakan taktik 4-3-3. Dalam formasi tersebut, Luis Enrique meminta para pemainnya untuk terus menguasai bola dengan umpan-umpan pendek, serta kecepatan pemain depan melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan. 3 gelandang tengah bakal jadi poros dalam taktik permainan Luis Enrique, di mana 2 gelandang akan berperan sebagai box-to-box serta deep lying midfielder, ditambah 1 gelandang bertahan untuk mempertahankan keseimbangan permainan. Jika melihat dari komposisi skuad Chelsea saat ini, Luis Enrique sangat bisa membangun tim impian seperti saat melatih Barcelona dulu. Dimulai dari kuartet pertahanan, akan ada duet Wesley Fofana dan Benoit Badiashile sebagai bek tengah, serta kehadiran Marc Cucurella dan Cesar Azpilicueta di sisi wingback. Keempat pemain tersebut akan jadi tembok kokoh untuk menghadang berbagai gempuran tim lawan ke gawang Chelsea yang dikawal Kepa Arrizabalaga. Tiki-taka ala Chelsea. Di lini tengah, Chelsea akan mengandalkan trio Enzo Fernandez, N'Golo Kante serta Mateo Kovacic untuk mengatur permainan The Blues. N'Golo Kante bakal bertugas sebagai gelandang bertahan, peran yang biasanya memang ia dapatkan saat masih di Leicester City ataupun saat aktif bermain bersama Chelsea sebelum cedera. Chelsea masih terus terpuruk akibat rentetan hasil buruk sejak dinakodai Graham Potter. Sejumlah pemain baru didatangkan namun Chelsea masih belum bisa bangkit. Enzo Fernandez salah satu rekrutan baru Chelsea tampil bagus di lini tengah, namun belum padu dengan pemain lainnya. Enzo Fernandez diboyong dari Benfica dan melakukan debutnya saat bermain imbang 0-0 melawan Fulham pada tanggal 3 Februari lalu sebelum memberikan asis pertamanya saat bermain imbang 1-1 melawan West Ham. Melansir Mirror, mantan bintang Aston Villa Gabriel Agbonlahor mengakui bahwa dia khawatir tentang Chelsea dan menilai bahwa Enzo Fernandez terlihat kesal pada rekan satu timnya. Rekan setim Enzo Fernandez nampaknya kurang padu untuk membangun hubungan yang baik di dalam maupun luar lapangan. Pasukan Graham Potter hanya memenangkan 1 dari 11 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi dan menderita kekalahan 2-0 dari rival London Tottenham. Itu adalah hasil yang membuat The Blues mendekam di urutan ke-10 dan terpaut 14 poin di belakang tempat Liga Champions dengan 14 pertandingan tersisa. Saya khawatir dengan bahasa tubuh para pemain. Havertz tidak melakukan apa-apa, dia tidak bisa berkreasi sebagai pemain nomor 10, atau menahan permainan sebagai pemain nomor 9. Sterling menjalankan semua permainan tetapi tidak mendapatkan bola. Enzo, yang luar biasa, terlihat kesal pada rekan satu timnya. Tidak ada hubungan di antara mereka, ungkap Gabriel sebagaimana dikutip dari Mirror.